Jadi gejala daripada keracunan makanan itu dia mual, muntah, kemudian diare dan sakit perut. Nah, konsepnya itu sesuai dengan bakteri-bakterinya. Sebenarnya nggak perlu kalian hafal, dia tuh ada tabelnya. Jadi kayak organisme ini dia biasanya onsetnya berapa jam, terus nanti keluhannya pertama sakit perut dulu atau muntah atau menstruasinya berapa jam kemudian. Tapi itu kan kayak ribet kali kita ngapalnya kan. Intinya itu kalau keracunan makanan pasti dia mual, muntah, sakit perut, terus mencret, diare kayak gitu. Yang sering keluar itu sebenarnya etiologinya apa, dari makanan apa gitu. Jadi yang paling sering ini 4 ini. Satu, kalau Staphylococcus ini biasanya manisan gitu. Jadi dia pada makanan yang manisan. Terus Bacillus cereus itu nasi-nasian, nasi goreng paling sering. Habis itu Clostridium perfringens pada unggas, daging, telur yang kurang masak, sama Clostridium botulinum pada makanan kalengan. Kalau yang 3 atas ini terapinya cukup simptomatik. Jadi kalau dia muntah, kasih anti muntahnya, contoh domperidone, loperamid, kayak gitu kan. Kalau misalnya dia diare, loperamid, kayak gitu. Nyeri perutnya kasih antispasmodik. Pokoknya dia simptomatik. Tapi kalau dia botulinum, dia ini lebih berat nanti klinisnya. Dia bisa sampai buat distres napas. Jadi dia susah bernapas, sehingga ada obatnya itu diberikan antitoksin selain daripada mengamankan jalan napasnya itu pada keracunan makanan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? IBS, IBD sama apa ini tadi, sama keracunan makanan. Coba ya aku tanya. Kalau dia yang gambaran PA-nya abses kripta itu Crohn disease apa ulcerative colitis? Ulcerative. Oke. Ya, ulcerative colitis. Terus kalau misalnya dia string sign, Crohn. Ya, Crohn. Terus kalau IBS yang tipe diare, obatnya kita kasih loperamid. Ya, oke. Udah. Ya, mereka ada di dalam kan? Bentar ya. Udah mereka ya. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Nih, untuk defisiensi vitamin. Nah, jadi kalau defisiensi vitamin ini rata-rata kayaknya udah tahu juga lah ya. Jadi kita tetap bahas sebentar. Jadi vitamin itu kita bagi dua dulu. Ada vitamin yang larut di dalam lemak sama vitamin yang larut di dalam air. Kalau lemak ya udah seperti hafalan biasa, ada gitu kan, larut air berarti B sama C gitu. Kalau vitamin A defisiensi maka dia klinisnya adalah rabun senja. Jadi saat udah makin gelap dia nggak kelihatan. Terus pemeriksaan fisiknya dia bisa dijumpai adanya bitot spot. Jadi di konjungtivanya itu kayak ada bercak putih kayak gitu. Itu pada defisiensi vitamin A. Nanti obatnya itu ya pemberian vitamin A tergantung usianya. Kalau misalnya dia kurang dari 6 bulan dikasih setengah kapsul biru 50.000. Kalau dia yang di atas 6 tahun dia udah boleh diberikan kapsul biru 100.000. Kalau di atas 1 tahun diberikan 1 kapsul merah 200.000 gitu. Kemudian kalau dia yang kedua ada defisiensi vitamin D. Kalau defisiensi vitamin D ini nanti klinisnya adalah rakitis, nama lainnya rickets, nama lainnya osteomalacia. 3 itu adalah sinonim. Jadi karena dia defisiensi vitamin D, jadi pembentukan tulangnya itu nggak bagus, jadi lembek dia tulangnya. Maka akhirnya klinisnya itu genovarum kayak gitu. Habis itu yang ketiga ada defisiensi vitamin E. Kalau vitamin E itu biasanya dia masalah neurologis, jadi dia kebas-kebas atau susah menggerakkan anggota geraknya. Terus dia juga bisa terjadi buta karena vitamin E ini berperan penting untuk metabolisme di retina kayak gitulah, untuk pembentukan epitel-epitelnya gitu. Jadi kalau misalnya defisiensi, retinanya degenerasi akhirnya jadi buta. Itu juga bisa menyebabkan anemia hemolitik. Kalau vitamin K ya jadi gangguan perdarahan. Nah, yang larut air dia ada C sama B. Kalau yang C itu klinisnya scurvy satu. Jadi dia itu bukan sariawan ya, scurvy itu gusi berdarah. Lalu ada manifestasi perdarahan seperti peteki. Jadi dia muncul bintik-bintik kecil banyak. Kalau berat bisa sampai hematom. Tapi dia
perdarahan kalau scurvy itu. Lalu yang larut air kedua itu ada vitamin B. Vitamin B ini yang banyak macamnya, vitamin B kompleks biasanya 1, 2, 3, 6, 9, 12 yang paling sering dibahas. Jadi vitamin B1 itu tiamin. Dia kalau defisiensi klinisnya itu berry-berry. Nah berry-berry ini nanti dia ada dua, ada berry-berry basah, ada berry-berry kering. Berry-berry basah itu macam CHF orangnya, jadi dia edem, sesak gitu. Tapi kalau yang kering, dia biasanya itu hanya masalah saraf perifer, jadi pelemahan anggota gerak, pokoknya lebih berat beri-beri yang basah. Habis itu dia juga bisa terjadi penurunan kesadaran, namanya Wernicke encephalopathy pada defisiensi vitamin B1. Kalau defisiensi vitamin B2, riboflavin itu sebenarnya gejalanya kurang spesifik, tapi dia bisa menyebabkan dermatitis seborrheic sama stomatitis, sariawan-sariawan gitu. Terus yang ketiga, vitamin B3, niacin. Jadi ini paling gampang, vitamin B3 klinisnya itu D3, pellagra, demensia, diare, sama dermatitis. Gitu. Kalau 6, dia pyridoxine, biasanya orang yang defisiensi vitamin B6 ini kalau dia ada konsumsi OAT, isoniazid biasanya. Jadi dia klinisnya adalah neuropati perifer. Kayak kalau orang yang makan OAT, dia harus diberikan suplementasi vitamin B6. Habis itu kalau yang 9 sama 12 ini dia biasa berhubungan sama hematologi. Jadi kalau B9, B12-nya kurang defisiensi, dia menjadi anemia megaloblastik. Kalau khasnya pada defisiensi vitamin B9 dalam masa kehamilan, dia akan buat neural tube defect. Jadi yang spina bifida itu, nanti kalian pelajari di bedah juga, dia ada spina bifida terjadi karena defisiensi asam folat pada ibunya saat dia hamil. Nah ini gambarnya. Jadi kalau dia yang ini beri-beri yang masih kering gitu kan, dia belum ada edemanya dan dia belum sesak napas, belum ada masalah jantung. Kalau dia ada masalah jantung, dia ada beri-beri yang basah. Lalu ini pellagra, defisiensi vitamin B3, klinisnya D3, demensia, diare, sama dermatitis. Gitu. Oke. Di situ kayaknya yang terakhir untuk gastro. Yang gastro terakhir ini pankreatitis akut 10. Jadi pankreatitis akut itu dia bukan infeksi bakteri ya, jadi dia itu inflamasi. Dia seringnya idiopatik ataupun bisa karena ini. Paling sering itu karena ada batu, jadi mekanis. Jadi dia kalau kita lihat ya kan, misalnya ini hepar gitu kan, ini kandung empedu, terus pankreas di sini gitu biasanya kan. Nah, nanti mereka bersatu lah di ampula Vater ini untuk mengeluarkan apanya. Jadi kalau misalnya ada sumbatan batu di sini gitu kan, tempat muara mau keluarnya cairan pankreas ini, akhirnya nggak bisa keluar enzim-enzimnya itu, reflux balik ke pankreasnya. Nah itu nanti dia bisa bikin pankreatitis akut ini. Jadi makanya etiologi paling seringnya itu batu empedu. Habis itu yang kedua alkohol, tiba-tiba minum alkohol banyak gitu kan, itu bisa pankreatitis akut juga. Sama hiperlipidemia, terlalu tinggi dia kadar lemak di dalam darahnya, di dalam darahnya atau makanannya, akhirnya respon pankreasnya itu banyak keluarkan lipase, itu terjadi pankreatitis akut. Gejala klinisnya ya harus kalian ingat, pankreatitis akut itu sangat berat. Biasanya dia itu kalau soalnya memang mau ngarahkan ke pankreatitis akut, pasien itu dalam keadaan shock. Dia pasti hemodinamiknya itu udah jelek kali, kayak tensinya udah tidak beraba, terus habis itu pulsnya tinggi kali, demamnya tinggi kali, kayak gitu. Habis itu nyeri perut hebat dan bisa sampai menembus ke punggung. Itu dia sifat nyeri daripada pankreatitis akut. Ini gawat gitu. Nanti dia sering di soal itu membingungkan antara pankreatitis akut ini sama yang batu-batuan empedu. Nanti ada yang kolelitiasis, kolesistitis, nanti kita bahas juga. Makanya kalian ingat kok pankreatitis akut nyerinya itu pasti di tengah, di epigastrium, bisa menembus sampai punggung, terus klinisnya jelek. Jadi biasa dia udah ada shock dan demam tinggi. Nah, waktu pemeriksaan fisik dia bisa ditemukan jaundice, karena kalau misalnya yang ada batu tadi dia jadi kuning. Terus ini Cullen sign sama Gray Turner sign. Nah ini cara ngapalnya yang gampang. Inilah kira-kira hematomnya ya kan. Kalau di umbilikus dia mengelilingi gitu, jadi mirip huruf C. Jadi kalau Cullen sign itu dia hematom periumbilikal di dekat umbilikus. Tapi kalau dia yang di flank, di pinggang gitu kan, gini, dia tegak. Mirip T. Kak Dida sih di pankreatitis kan.
oleh apa ya? Oh sebenarnya karena apa ya? Kalau aku baca itu dia sebenarnya patofisiologi daripada pankreatis ini juga agak belum begitu jelas ya kan. Cuman karena dia dikeluarkan, nanti dia itu akan mengeluarkan banyak sekali lipase dan amilase dari pankreasnya gitu. Inflamasi yang sangat tinggi itu, jadi reaksi inflamasi yang sangat tinggi itu nanti akan menyebabkan shock gitu deh. Jadi dehidrasi dan shock dan lain-lainnya itu dari itu sih kalau yang kemarin gue baca. Intinya karena inflamasi yang sangat tiba-tiba dan berat gitu. Bisa oke kan, kirain karena sakit dia malas minum. Oh enggak sih, dia karena inflamasinya itu. Oke. Saya. Nah, jadi ini gambarannya. Kalau colon sign itu dia C, dia peri umbilicus. Kalau great Turner dia di samping, gitu. T, gitu. Terus dia cepat meluas gitu peradangannya. Jadi kalau dia sampai peradangan meluas bisa menyebabkan peritonitis. Kalau peritonitis akan dijumpai defense muskuler. Jadi nanti teganglah semua perutnya itu, gitu. Lalu kalau udah peritonitis, lama-lama dia akan menyebabkan ilus paralitik ya kan, sehingga akhirnya mesin ususnya pun akan ikut menurun gitu. Untuk pemeriksaan penunjangnya yang paling penting itu, dan yang biasanya keluar nanti pun di soal kalau dia mau mengarahkan ke pankreatitis akut, pasti dia itu akan membahas enzim ini, amilase dan lipase. Dia akan naik sangat tinggi sampai ratusan sampai ribuan, pokoknya tinggi kali lah amilase lipasenya, udah pankreatitis akut lah itu gitu. Pemeriksaan lain itu bisa MRI, bisa MRCP. Kalau MRCP itu dia macam endoskopi. Jadi endoskopinya itu nanti masuk, lalu dia akan mencari ke ductus choledocusnya itu, ke saluran empedunya itu, mau lihat pada batu atau gimana gitu. Sama bisa dilakukan USG juga. Itu untuk pemeriksaan penunjangnya. Lalu untuk terapinya pankreatitis akut ini dia akut abdomen. Jadi pertama itu VIDA, sama kayak yang pendarahan saluran cerna bagian atas tadi. Ya, puasa, habis itu pemberian IV fluid, dekompresi pakai NGT, kateter, sama antibiotik. Tapi antibiotiknya ini sebenarnya bukan karena dia infeksi ya. Pankreatitis itu bukan infeksi. Tapi kalau dia sudah ada infeksi lain, misalnya udah mulai menuju ke arah peritonitis, maka dia diberikan antibiotik profilaksis kayak gitu. Sama diberikan suportif. Dia biasanya demam sangat tinggi, nyeri, jadi boleh diberikan antipiretik dan analgetik juga pada pasien-pasien dengan pankreatitis akut ini. Oke. Kita masuk checkpoint berikutnya. Ini coba ya kita jawab soal ini. Sebelum inilah, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira dari apa tadi kita? Nah, dari IBS, IBD, terus keracunan makanan, defisiensi vitamin, sama pankreatitis akut. Oke, belum yakinnya. Nah, ini kita bahas soalnya. Apakah kemungkinan diagnosis pasien, jadi laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan nyeri abdomen sejak 3 tahun sebelum masuk rumah sakit, nyeri disertai kram perut. Pasien mengeluhkan terkadang mengalami diare namun tidak berdarah, tidak ada mual atau muntah. Pada pelvis normal. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan nyeri tekan. Pada pemeriksaan kontras didapatkan string sign. Oke, dari string sign-nya ya. Jadi kita jawab ini adalah kondisi. Oke, betul. Oke, mantap. Aku senang. Sip. Jelas ya. Kalau ini tadi oke. Gambaran lain yang khas kalau krondisis apa? Yang berbenjol-benjol? Cobblestone. Ya, cobblestone. Sip. Ya, cobblestone. Terus yang kedua, apa kuman penyebab kasus tersebut? Laki-laki, tuan, 25 tahun, sering BAB setahun yang lalu, BAB 5 kali, serta muntah 3 kali. Ada makan makanan berkaleng 2 hari yang lalu, tekanan darah, temperatur 38. Ya, ayah, dia botulinum. Kalau yang Staphylococcus tadi, makanannya kayak mana? Manis. Ya, manisan. Kalau misalnya ini tifoid lah, nanti kalian belajar di infeksi demam tifoid. Kalau di visile, yang apa tadi?
Apa? Apa? Kayaknya udah benar, cuman aku yang nggak dengar. Oh, pseudomembran colitis ya, PMC. Ini pada Clostridium difficile. Ini yang tadi peradangan pada usus besar pada orang-orang yang lama dirawat di rumah sakit, lalu lama mendapatkan antibiotik. Antibiotiknya itu A-4C, ampicillin, kemudian clindamycin, ciprofloxacin, colmociclaf, sama ciprofloxacin, sama cephalosporin itu. Jadi pokoknya A-4C, tapi yang paling sering itu clindamycin menyebabkan pseudomembran colitis ini. Jadi nanti dia diarenya berdarah. Oke. Sip. Saya tanya. Oke, dah. Oke, kita lanjut. Kita masuk hepatologi. Nah, kalau hepatologi yang pertama paling sering itu adalah kuning, masalah ikterus ya kan. Nah, ikterus ini dia gejala klinisnya skleranya kuning, kulitnya kuning, mukosanya kuning, terus fesesnya bisa berubah warna menjadi dempul ataupun masih normal, dan urinnya itu bisa menjadi pekat ataupun masih normal. Nanti tergantung jenis ikterusnya itu ikterus yang seperti apa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, yang penting untuk ikterus itu berarti kita pikirkan ini masalah hepatobiliar, hepar-heparan gitu kan. Jadi yang pertama itu bilirubin. Bilirubin itu ada 3, ada yang total, direct, dan indirect. Nah, nanti kalau bilirubin total itu normalnya sampai 1,2 aja. Kalau di atas itu dia udah peningkatan bilirubin, namanya hiperbilirubinemia. Habis itu pemeriksaan fungsi hati, SGOT, SGPT, SG2, SGPT ini dia lebih menunjukkan parenkim daripada heparnya. Jadi kok dia meningkat, biasanya ada masalah di parenkim-parenkimnya kayak gitu. Terus ini ALP. ALP itu adalah alkalin fosfatase. Kalau GGT itu gamma glutamil ya, transferase ya kan. Ada yang tahu 2 ini untuk menandakan apa? Obstruksi ya, Kak? Ya, jadi kalau misalnya dia ada dua ini meningkat, berarti dia ada masalah obstruksi kayak gitu. Lalu pemeriksaan urobilinogen ini biasanya di urin, terus USG, CT scan, sama IRCP ini yang pakai endoskopi tadi lah gitu. Nah, jadi ikterus itu kita bagi 3 etiologinya. Dia ada etiologi yang prehepatik, hepatik, sama poshepatik. Ini literally sesuai dengan namanya. Prehepatik artinya segala hal yang terjadi sebelum dia masuk ke dalam hepar. Itu contohnya infeksi malaria. Jadi malaria itu kan pecah nanti eritrositnya, tapi masih di pembuluh darah. Pembuluh darah itu berarti belum masuk ke hepar gitu kan. Sama hemolisis juga kayak gitu, sickle cell anemia, thalassemia, G6PD deficiency. Intinya apapun yang menyebabkan eritrosit itu tidak tahan sampai sebelum masanya dia memang dihancurkan di hati. Kan normalnya berapa hari eritrosit akan dihancurkan ke hati? 90 hari. Ya, 90 sampai 120 hari lah kayak gitu ya, 3 bulan dia biasanya. Ya, betul. Jadi kalau sebelum itu dia udah pecah, maka dia akan menyebabkan ini ikterus yang prehepatik. Nanti khasnya itu akan terjadi peningkatan bilirubin yang indirect atau yang unconjugated. Nanti kita bahas kenapa kayak gitu. Terus yang hepatik, dia berarti masalahnya di heparnya itu. Jadi hepatitis, sirosis, hepatocellular carcinoma, masalah di heparnya itu sendirilah dia hepatik gitu. Nanti ini dia labnya mau indirect maupun directnya sama-sama meningkat, sama-sama naik gitu, nggak mana yang lebih tinggi. Kalau dia post hepatik, ini yang masalah obstruksi. Jadi dia di hepar waktu dia mau keluar dia nggak bisa. Biasanya itu ada obstruksi, apakah batu, apakah ada tumor yang menekan di saluran empedunya kayak gitu. Itu nanti yang menyebabkan masalah poshepatik. Nanti khasnya dia fesesnya dempul, dan yang meningkat itu adalah bilirubin yang direct atau yang conjugated. Nah, jadi nih ini singkatnya kira-kira gimana metabolisme bilirubin itu. Jadi bilirubin itu datang dari eritrosit ya kan. Eritrosit itu ada
ada hemoglobinnya. Hemoglobin itu ada hem, ada globin kayak gitu lah ya kan. Hemnya itu berisi besi dan zat-zat yang lain, besinya dipakai lagi. Nah, zat lainnya ini termasuk bilirubin jadinya. Nah, bilirubin yang belum masuk ke hepar namanya itu bilirubin yang unconjugated. Jadi kalau dia pecah-pecah, eritrositnya pecah mati. Nah, bilirubin yang naik itu adalah yang unconjugated gitu. Jadi ini dari eritrosit datangnya, conjugated. Nah, kalau dia nanti masuk ke dalam hepar, di hepar itu ada enzim, jadi terkonjugasilah bilirubinnya itu. Jadi di hepar lah lokasinya dari unconjugated menjadi conjugated gitu. Unconjugated itu nama lainnya adalah indirect. Conjugated nama lainnya itu direct ya. Jangan terbalik. Jadi kalau dia di hepar sudah terkonjugasi, maka dia nanti akan mau masuk ke usus kayak gitu. Nah, di usus ini bilirubin yang sudah terkonjugasi akan dimetabolisme oleh bakteri usus menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini nanti dia yang akan mewarnai feses gitu. Jadi kalau misalnya urobilinogen ada, feses akan jadi kuning gitu. Dan urobilinogen ini nggak semuanya akan mewarnai feses. Dia akan ada yang kembali lagi ke hepar. Nah, namanya sirkulasi enterohepatik ya kan, kembali lagi ke hepar. Dalam perjalanannya kembali lagi ke hepar, sedikit urobilinogen itu akan masuk ke ginjal. Nah, akan keluar mengikuti urin kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia keluar dari urinnya akan jadi jernih kayak gitu. Nah, jadi nanti masalah pemeriksaan lab yang urobilinogen, kemudian conjugated, unconjugated, kita lihat kenapa dia meningkatnya yang itu dan itu gitu. Jadi kalau dia masalahnya sebelum hepar ya kan, yang tadi kita bilang ini prehepatik ya kan, berarti masalah di pembuluh darah. Sebelum hepar dia yang meningkat adalah unconjugated. Kalau dia udah di hepar itu dia yang conjugated gitu. Jadi kalau di hepar karena ada dua-duanya, karena di situ baru dilakukan perubahan dari unconjugated jadi conjugated gitu kan, sehingga dua-duanya sama-sama meningkat kalau masalah di hepar. Tapi kalau dia udah mau keluar, pasti dia hanya yang conjugated. Jadi hanya ini yang naik kalau dia yang post hepatik. Kayak gitu. Bisa ya kira-kira ini lebih dekat lagi. Kalau di sini pokoknya dia unconjugated, kalau dia sebelum masuk, kalau dia udah masuk di sini sama dia unconjugated sama dengan yang conjugated. Kalau udah keluar dia hanya yang conjugated yang meningkat gitu. Nah, ini tabel rangkumannya. Kalau secara normal kayak gini, dia bilirubin total itu maksimal 1,2, terus perubahan dari unconjugated jadi conjugated itu biasa, dan dia kembalinya itu juga reabsorpsinya biasa. Urobilin di urin ada, terus bilirubin tidak ada, warna urinnya jernih, dan urobilinogen di feses itu ada sehingga feses warnanya kuning. Kalau dia prehepatik yang kayak tadi kita bilang, unconjugatednya akan meningkat. Conjugatednya bisa normal ataupun bisa juga ikut meningkat kalau terlalu banyak, tapi yang paling khas itu unconjugatednya meningkat gitu. Urobilinogen ada, bilirubin tidak ada, warna urinnya pun akhirnya jadi jernih. Jadi kalau urobilinogen ada dia itu jernih, dan bilirubin tidak ada di urin itu baru urinnya jernih. Kalau nanti bilirubin ada di urin maka dia akan jadi keruh. Nah, terus ini urobilinogen juga bisa keluar karena nggak ada masalah obstruksi, sehingga warna fesesnya pun jadi kuning. Kalau di hepatik ini tadi dia sama, unconjugated dan conjugatednya meningkat. Gitu. Urobilinogen nggak ada masalah, bisa keluar semuanya. Nah, cuman kalau dia hepatik ada kemungkinan bilirubin di urin itu bisa ada, sehingga dia bisa jadi keruh warna urinnya. Tapi untuk urobilinogen di feses karena dia masih tetap ada, maka fesesnya juga kan masih warnanya kuning. Kalau post hepatik yang meningkat itu yang conjugatednya. Nah, dan karena dia enggak bisa keluar, ya kan? Mana dia? Nah, karena dia enggak bisa keluar, terobstruksi di sini, ya kan, eceknya, sehingga bilirubin conjugated ini tidak ada yang diubah jadi urobilinogen kalau yang post hepatik, kalau ada obstruksi, sehingga nggak ada yang mewarnai feses. Makanya fesesnya tuh dempul kalau pada yang post hepatik. Lalu urinnya kena jadi otomatis di urin pun nggak ada juga urobilinogennya, karena yang untuk balik ke hepar dan lewat ginjal sedikit itu jadinya nggak ada juga. Kalau misalnya urobilinogennya bahkan tidak keluar, tidak terproduksi karena bilirubin conjugatednya nggak keluar gitu. Bisa ya.
Tapi dia keruhnya kenapa? Karena ikut ada bilirubin di dalam urin. Jadi kalau bilirubinnya itu terlalu tinggi, nanti dia bisa masuk ke dalam urin sehingga membuat jadi keruh. Gitu. Jadi yang khas itu sebenarnya poshepatik, yaitu warna fesesnya dempul. Kalau yang ini lainnya masih normal, kemudian untuk urin juga dia hepatik sama yang poshepatik yang keruh. Gitu. Oke, bisa kira-kira intinya yang wajib kalian hafal itu sebenarnya ini bilirubinnya. Pokoknya perhepatik unconjugated atau indirect. Kalau hepatik sama-sama dua-duanya meningkat. Kalau poshepatik hanya yang conjugated atau yang direct meningkat. Gitu ya, ini satu. Terus habis itu warna urinnya. Yang keruh itu cuman yang hepatik ataupun yang poshepatik. Paling yang perhepatik cuma satu, anemia yang IHA doang. Itu pun kalau hemolisisnya luar biasa, itu baru dia biasanya keruh. Kalau enggak dia pun masih jernih biasanya. Terus warna feses, dempul hanya pada yang poshepatik. Karena dia tersumbat, nggak bisa keluar, nggak ada urobilinogen, nggak ada yang mewarnai feses. Akhirnya fesesnya dempul. Tes tambahan ALP dan GGT-nya meningkat. Tadi sudah dijelaskan. Yaitu adalah penanda terjadinya suatu obstruksi. Kalau kedua itu meningkat. Oke, itu intinya marker-marker untuk uterus. Oke, bisa ya? Nah, coba ini kita jawab soalnya. Keadaan yang menjelaskan keadaan pasien dari pilihan di bawah ini adalah, ini pasien bernama Tuan Subroto 57 tahun karena pruritus dan kehilangan BB selama 1 bulan terakhir. Selain itu didapatkan tinjaunya pusat. Pasien tampak ikterik di mana peningkatan ALP, gamma GT dan hiperbilirubinemia yang direct. Keadaan yang menjelaskan keadaan pasien adalah yang mana kira-kira? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ya, yang siapa ini? Si Octavia kenapa jawab C? Lupa Kak, ada kehilangan berat badan, kayaknya yang D Kak. Nah ya betul itu ya ditengok. Jadi dia karena ada kehilangan berat badan. Memang kalau misalnya kita tengok ini dia satu udah pasti obstruksi ya kan, karena dia udah pasti ada ALP sama gamma GT. Terus ininya direct, udah pasti dia yang poshepatik. Ada ini dua lagi pasti dia obstruksi. Jadi antara C apa D gitu kan. Tapi ya betul karena dia ada kehilangan berat badannya. Kalau batu dia nggak malah kehilangan berat badan, malah biasa faktor resikonya itu orang yang obesitas. Nanti ini belum masuk ya kita batu. Jadi ini jawabannya yang D, kemungkinan karena keganasan. Paling sering itu biasanya CA akut pankreas. Jadi dia itu besar terus dia menekan ke ductus bilirennya, akhirnya nggak bisa keluar. Itulah dia. Cat ya, oke. Kalau dia prehepatik, yang meningkat bilirubin yang apa? Indirect. Ya, yang indirect ya. Kak, Kak izin nanya Kak, pruritus pada pasien hepatitis E pada pasien yang ini gimana ya? Iya, dia karena bilirubinnya itu si D. Jadi kalau misalnya, kalau dia hiperbilirubinemia sampai sangat tinggi, berarti kan di dalam darahnya itu juga ikut bersirkulasi bilirubin ya kan. Nah, kalau makanya kenapa kulitnya pun jadi kuning. Jadi kalau kadarnya sangat tinggi, terutama dia yang bilirubin yang conjugated sih lebih jelas klinis daripada pruritusnya. Intinya karena bilirubinnya itu, makanya dia jadi gatal. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Sip. Nah, saya jadi untuk membeda-bedakan dia icterus yang dari mana. Habis itu ini kita bahas hepatitis. Jadi hepatitis itu salah satu penyebab ikterik yang hepatik. Dia memang ada masalah di heparnya sendiri. Jadi hepatitis itu adalah infeksi ataupun inflamasi di parenkim heparnya. Dia banyak etiologinya, bisa infeksi virus, autoimun, obat-obatan, atau alkohol. Nah, yang paling sering itu kalau di Indonesia infeksi virus ya kan. Virus nanti ada kita bahas ada A, B, C, D sampai E. Autoimun, terus kalau obat-obatan biasa paracetamol ataupun OAT, piradinamid. Yang paracetamol biasanya nanti kita bisa obatnya ada antidotumnya enacetrocistein gitu kan, disebut
hepatitis imbas obat. Kalau paracetamol itu 1 hari lebih dari 4 gram atau lebih dari 8 tablet makan paracetamolnya, itu biasanya baru kita sebut dengan hepatitis imbas obat paracetamol. Kalau alkohol nanti biasanya itu yang dia menyebabkan alcoholic liver disease, perlemakan hepar karena minum alkohol. Nanti itu taunya dari USG. Yang paling sering sih infeksi viral. Jadi ini kita bahas satu. Pertama dari hepatitis A. Ada nggak ya kota betul? Kayaknya ada. Oke, jadi pertama dari hepatitis A. Nah, hepatitis A itu dia, ini sebenarnya harusnya ada lagi sih. Kayaknya ada yang terhapus. Itu terhapus. Tulis aja deh. Jadi hepatitis viral yaitu ada 5. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Semua itu virus RNA kecuali Hep B. Hanya Hep B yang adalah suatu virus DNA. Jadi ini virus RNA, dan C sampai D juga dia adalah virus RNA. Habis itu yang A itu transmisinya secara fekal oral. Sementara B, C, dan D ini transmisinya melalui cairan tubuh. Nah, jadi ini biasanya apakah dari transfusi darah, kemudian dari jarum suntik, misalnya pemakai narkoba gitu, habis itu tato, habis itu transmisi vertikal dari ibu ke anak, itu juga bisa, terus hubungan seksual. Habis itu kalau E dia sama kayak A, dia fekal oral. Kalau A itu hanya bisa akut, dia tidak pernah jadi kronis. Tidak pernah kronis, paling dia bisa menjadi fulminan. Tapi fulminan bisa jadi, fulminan itu sangat berat. Nanti dia itu demamnya tinggi sekali, kemudian mau muntah hebat sekali, pokoknya berat gitu gejalanya. Kalau B, C, dan D ini dia bisa kronis. Bisa kronis. B dan C bisa terjadi sirosis ataupun HCC kayak gitu. Terus paling serologinya nanti serologi ada kita bahas di belakang. Kalau D ini dia pasti koinfeksi dengan Hep B kayak gitu. Sip. Oke, itu gambaran singkat, gambaran daripada hepatitis ya kan. Dan kita balik lagi. Kalau dia hepatitis A, nah dia itu tadi fekal oral, gejala klinisnya itu pasti ada gejala prodromal karena dia itu infeksi virus. Jadi sebelum dia gejala yang lebih khas, contohnya ikterus atau kuning, dia itu ada demam-demam dulu, rasa nggak enak badan, kurang nafsu makan, kayak gitu. Baru dia mau muntah, nyeri perut kanan atas, dan bisa hepatomegali pada pemeriksaan fisik. Dia bisa karena makan jajan-jajan, riwayat jajan-jajan, ini pada hepatitis A. Nanti kalau pemeriksaan penunjangnya itu terutama adalah serologi. Jadi serologinya itu IgM dan IgG anti HAV. Kalau dia IgM penanda infeksi akut. Kalau IgG berarti bukan penanda infeksi kronis, tapi penanda dia sudah pernah terkena hepatitis A sebelumnya. Kalau IgG anti HAV gitu ya. Ingat, hepatitis A ini nggak ada hepatitis A kronis. Untuk habis itu pemeriksaan fungsi hati, SGOT, SGPT, sama bilirubin. Nah, kalau hepatitis A karena dia di hepar, berarti bilirubin yang naik itu baik unconjugated dan conjugatednya akan ikut meningkat. Nah, terapinya kayak mana? Kalau dia hepatitis A ini cukup suportif aja, dia demam, kasih antipiretiknya, dia mau muntah, kasih antiemetiknya, kayak gitu. Hanya terapi-terapi simptomatis saja, karena dia akan sembuh sendiri. Nah, hepatitis A ini hepatitis yang ada vaksinnya itu hanya yang A sama yang
B. Kalau hepatitis A ini vaksinnya dia kan enggak wajib. Kalau anak-anak dia paling cepat itu usia 2 tahun. Dia diberikan 2 dosis. Jadi setelah dosis pertama jaraknya itu 6 sampai 12 bulan. Kalau yang dewasa dia paling cepat diberikan usia 19 tahun. Sama 2 dosis juga. Dari dosis pertama jaraknya itu 6 sampai 12 bulan. Gitu. Lalu yang kedua hepatitis B. Nah, kalau hepatitis B ini dia agak ribet gitu pembahasannya sebenarnya kan, tapi bisa-bisa. Dia gejala klinisnya itu dari awal-awalnya prodromal dia bahkan bisa asimptomatis dulu awal-awalnya. Bisa juga ada gejala tidak enak badan, meriang-meriang kayak gitu. Baru nanti dia ekterik, baru konvalesen kalau dia penyembuhan. Itu kalau dia perjalanan penyakitnya yang biasa. Nah, paling sering hepatitis B itu memang kayak gitu, perjalanan penyakitnya akut, agak sebentar kronis, lalu dia akan sembuh gitu. Tapi ada beberapa yang dia enggak sembuh. Jadi habis infeksi akut, dia menjadi kronis, lalu terus-terusan bertahun-tahun tetap kronis seperti itu, bertahan seperti itu, atau menjadi sirosis hepatis, lalu menjadi hepatoma, ataupun dari infeksi kronis langsung jadi hepatoma. Itu adalah nasib-nasib daripada infeksi hepatitis B. Kayak gitu. Nah, yang paling sering keluar untuk KPPD ini untuk hepatitis B sebenarnya adalah serologinya, dan ini juga yang suka bikin bingung gitu. Nah, yang pertama itu kita harus tahu hepatitis B itu virusnya virus DNA, dan dia strukturnya itu kayak gini. Ada struktur surface, envelope atau kapsul, dan core. Nah, jadi kira-kira ini DNA-nya, habis itu yang paling luar ini ya udah dia S, HBsAg, surface gitu kan. Terus dia ada envelope-nya juga, ini dia kapsulnya. Biasanya kalau digambar dia ada agak kayak gini lah gitu kan, kapsulnya envelope, sama yang di dalamnya inti, core gitu. Nah, jadi dia itu untuk serologinya melibatkan ada antigen dan antibody. Pertama dia antigennya akan merangsang terbentuknya antibody. Nah, jadi timeline munculnya ini dia akan terbalik. Ini ya, antigennya itu ada 3, HBsAg, HBeAg, HBcAg gitu ya. Lalu antibodinya sesuai dengan masing-masing mereka. Ada anti-HBs, anti-HBe, dan anti-HBc. Tapi munculnya itu gini, pertama HBsAg yang muncul. Yang paling pertama HBsAg. Tapi antibodinya bukan anti-HBs yang pertama muncul, adalah anti-HBc. Jadi dari anti-HBc naik anti-HBe ke anti-HBs. Nah, untuk antigen yang tidak bisa terdeteksi itu satu-satunya adalah HBcAg, karena dia di core. Jadi dia nggak bisa terdeteksi di serum darah. Yang bisa kita deteksi itu hanyalah antibodi terhadap HBcAg itu saja. Nah, HBsAg itu menandakan dia sedang infeksi hepatitis B, lagi ada infeksi hepatitis B-nya itu. HBeAg envelope menunjukkan sedang bereplikasinya hepatitis B. Kalau HBc kan tidak bisa terdeteksi. Nah, antibodinya ini, anti-HBs, menunjukkan adanya imunitas. Ini bisa alami ataupun dari vaksin. Nanti kita lihat marker yang lain, baru kita bisa tahu dia alami ataupun vaksin. Terus anti-HBe, kalau anti-HBe sudah muncul berarti replikasinya sudah menurun gitu. Kalau HBeAg-nya yang banyak berarti lagi replikasi banyak-banyak gitu, hepatitis B-nya lagi berkembang. Tapi kalau udah muncul antibodinya berarti sudah turun replikasinya. Sementara anti-HBc ini dia menunjukkan bahwasanya orangnya itu sudah pernah terekspos oleh hepatitis B. Nanti anti-HBc ini bahkan orangnya udah sembuh, dia bisa tetap ada. Nah, nanti kita lihat dia apakah yang IgM ataupun yang IgG, atau nanti ada juga dia total anti-HBc. Kalau IgM berarti dia menunjukkan akut, IgG dia menunjukkan kronik. Ini total juga biasanya dia lebih untuk yang ke kronik, kalau dia nggak nyebutkan IgM maupun IgG gitu. Nah, jadi ini kurvanya lah kira-kira. Intinya mirip kayak ini. Pokoknya antigennya itu HBs, HBe, HBc. Antibodinya sesuai, tapi timeline munculnya itu berkebalikan gitu ya. Jadi yang pertama akan muncul itu adalah HBsAg gitu, baru diikuti HBeAg ya kan, barulah muncul si anti-HBc ini. Nah, jadi antibodi yang pertama muncul itu memang adalah anti daripada HBc gitu. Nah, ini lebih gampang nih urutan untuk pemeriksaan kalau serologi daripada hepatitis B. Jadi pertama-tama kalau ada pasien dengan gejala
gejala kuning ya kan, kita curiga mungkin hepatitis B. Yang pertama dicek itu HBsAg-nya. Kalau HBsAg positif berarti ya dia sedang infeksi hepatitis B. Ya kan? Kalau kita udah tahu dia lagi infeksi hepatitis B, lalu kita lanjut cek anti HBC-nya. Kenapa kita lanjut cek anti HBC? Karena itulah antibodi yang pertama akan terdeteksi di dalam tubuh untuk mengetahui dia memang apakah sedang terekspos oleh hepatitis B atau tidak gitu. Karena anti HBs kan lama dia munculnya. Jadi yang pertama itu cek anti HBC. Nah, kalau anti HBC-nya ada, boleh diperiksa apakah dia IgG atau IgM. Kalau dia IgG berarti udah kronis sebenarnya perjalanan penyakitnya itu. Tapi kalau masih hanya IgM yang terdeteksi berarti dia masih infeksi hepatitis B yang akut. Jadi masih yang awal-awal di sini lah kira-kira. Jadi dia masih akut gitu. Nah, kalau kita udah tahu dia sedang infeksi hepatitis B, kita udah tahu dia akut atau kronik, kita mau tahu dia aktif atau tidak, lagi bereplikasi atau tidak, apa dia hanya carrier atau memang dia aktif bereplikasi jadi berpotensi menularkan ke orang. Ceklah HBeAg-nya. Kalau HBeAg-nya positif artinya dia sedang bereplikasinya lah itu, jadi dia sangat bersifat menularkan. Kalau enggak berarti enggak, dia hanya carrier yang inaktif kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia beberapa serologi yang agak aneh gitu, misalnya ini HBsAg-nya udah negatif, anti HBC-nya ada, anti HBs-nya tapi belum ada, ini kayak enggak ini kayak enggak lagi infeksi gitu kan, tapi ini adalah suatu window period. Nah, window period di hepatitis B ini agak aneh. Window period ini apa? Dia adalah masa di mana udah mau sembuh, jadi HBsAg-nya udah tidak terdeteksi lagi, tapi kekebalannya juga belum muncul. Jadi satu-satunya penanda yang tahu bahwasanya dia sedang infeksi hepatitis B itu hanyalah anti HBC ini, karena anti HBC ini tetap selalu ada. Dia akan selalu ada meskipun dia udah sembuh. Jadi ini sudah dalam proses penyembuhan, window period ya, penyembuhan. HBsAg sudah negatif, tapi anti HBs-nya belum muncul. Sebenarnya kita kan tahu bahwasanya dia udah sembuh itu. Nah, kalau dia udah sembuh, berarti HBsAg sudah negatif, ya kan? Anti HBC bisa tetap masih ada. Anti HBe berarti sudah ada, yang artinya replikasi sudah tidak berjalan lagi, gitu kan? Dan yang jelas anti HBs-nya pasti juga sudah ada. Jadi yang tiga-tiganya ini, ya kan? Itu sudah ada kalau dia sudah sembuh pasiennya, kayak gitu. Ini dia sudah ada imunitas. Jadi kalau di sini dia adalah window period. Kira-kira itu ada di inilah. Nah, ini adalah window period. Jadi HBsAg-nya sudah negatif, tapi anti HBs-nya belum muncul. Itu adalah window period pada hepatitis B. Gitu. Nah, habis itu kalau dia imunitasnya karena vaksinasi, berarti ini dia sedang tidak infeksi, ya kan, HBsAg negatif, terus dia tidak pernah terekspos oleh hepatitis B berarti. Jadi anti HBC-nya itu juga negatif. Tapi kekebalan dia ada, anti HBs dia ada, artinya dia dapat kekebalan itu dari vaksinasi. Nah, ini bedanya. Kalau sembuh dari setelah memang mengalami hepatitis B itu, anti HBs-nya juga ada, tapi lain-lainnya juga ada, anti HBe pun ada, anti HBc pun ada, anti HBe pun ada, gitu. Itu nanti yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita bicara kayak ini mungkin agak bingung gitu kan, ini lebih teraplikasikan kalau nanti udah mengerjakan soal. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Coba buat ada satu soal untuk hepatitis B. Ini contohnya ya. Ini apa yang dimaksud dengan hasil tersebut? Laki-laki
bernama Tuan 25 tahun datang diantar istri ke RS untuk medical check up sebagai syarat penerimaan pekerja di perusahaan. Dari hasil pemeriksaan dapatkan HBsAg positif, anti HBC-nya positif. Itu aja. Saat ini pasien tidak merasa sakit apapun dan tidak ada gejala apapun. Nah, kira-kira apa ini diagnosisnya? Oke, ya Salva jawab B. Yang lain belum kita bahas? Ya ini B ya, betul. Jadi kenapa ini B? Nah kita tengok. Kalau kita mau bilang ini hepatitis B yang akut, nggak bisa karena anti HBC-nya ini dia nggak bilang yang IgM. Jadi dia harus bilang HBsAg positif, terus IgM anti HBC positif. Baru itu bisa kita bilang infeksi hepatitis B yang akut. Jadi kalau kayak gini dia kemungkinan besar yang kronis memang. Kalau yang aktif kenapa enggak? Karena kalau aktif harus apa lagi yang dia ada data tambahannya? HB? HBAG-nya juga harus positif, yang menandakan dia sedang aktif bereplikasi hepatitis B-nya. Itu baru kenapa kita nggak jawab yang C gitu. Kalau relapse ini berarti dia kan udah pernah sembuh lalu balik lagi. Ini harus banyaklah tambahan yang lain gitu kan. Hepatitis B, kalau hepatitis B yang sembuh, ini apalagi yang harus ada? Yang pasti harus ada anti apanya? Ini harus ada anti HBS-nya. Dia baru kita bisa bilang hepatitis B yang sembuh gitu. Kalau anti HB kan dia masih cuma bilang replikasinya sudah menurun, tapi sembuhnya belum tahu gitu. Udah tahu sembuh itu nih anti HBS-nya positif dengan HBsAg positif dan anti HBC-nya juga positif. Nah jadi kira-kira gitu kalau soal-soal untuk serologi hepatitis B. Paham ya? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang mau ulang kira-kira? Atau ada yang mau nanya? Oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau memang bingung lagi gak apa-apa. Kita bahas lagi. Kita lanjut yang ketiga, sirosis hepatis untuk hepar ya. Jadi kalau sirosis hepatis ini dia intinya rusaknya hepatosit dan hepatositnya itu akan digantikan oleh jaringan-jaringan parut, jaringan fibrosis. Dia paling sering itu karena hepatitis yang lama. Hanya hepatitis B atau C saja yang bisa buat sirosis. Paling kalau dia yang karena koinfeksi tapi itu pasti harus bisa ada hepatitis B-nya ya kan. Gitu. Terus bisa alkohol, CHF, terus obat-obatan. Tapi paling sering itu hepatitis kronik. Nanti dia stadiumnya itu ada yang kompensata dan dekompensata. Kalau kompensata artinya biasanya itu masih asimptomatik, nggak ada gejala. Tapi kalau dia dekompensata, dia itu sudah ada gejala, udah ada liver stigmatanya, tanda-tanda sirosisnya itu. Jadi di sini dia patofisiologinya adalah karena gagal hati dan juga adanya hipertensi portal. Nah itu nanti bahas ya. Jadi gejala klinisnya liver stigmata itu ini sekasi cara ngapalnya. Kan spironefri, erythema palmaris, collateral vein atau kaput medusa, asites, splenomegaly, inverted abulin, hematemesis melana. Ini 5 dari 7 memenuhi, maka ya dia sirosis hepatis. Meskipun kalau misalnya di ujian sebenarnya nggak pala sampai 5 biasanya dikasih tahu gejala-gejalanya. Tapi kalau udah ada yang mengarah-mengarah ini, ya udahlah ada sirosis hepatis lah itu dia, ya kan? Nah untuk pemeriksaan penunjangnya lab darah biasa. Nah kalau misalnya dia sirosis hepatis, yang meningkat bilirubin apa? Direct apa indirect? Atau ya dua-duanya ya. Jadi baik unconjugated maupun conjugated dia akan meningkat kalau pada yang sirosis hepatis ini. Terus bisa dilakukan USG. Nanti di USG itu dia nampaklah jaringan parunya, nampak dia lebih kayak pokoknya nggak homogen gambaran parenkim parunya itu. Habis itu gold standarnya adalah biopsi hepar untuk sirosis hepatis. Terapinya hanya suportif dan penanganan
komplikasi. Jadi ini liver stigmata itu tadi ya. Kalau misalnya spironolactone, palma erythema ini biasanya karena masalah metabolisme daripada estrogennya, kemudian ada hepatomegalit, pokoknya sekasih tadi itu. Ini kaput medusa, salah satu collateral vein. Oke. Nah, ini untuk komplikasi daripada sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis itu dari hipertensi porta dan gagalnya hatinya itu karena hatinya digantikan oleh jaringan parut, artinya kan berarti tidak berfungsi seperti hati lagi. Nah, yang muncul ini klinis-klinisnya asites, hematemesis melena, hepatosensepalopati, dan jaundice kuning. Kalau asitesnya itu karena peningkatan tekanan vena portanya, jadi terjadi transudasi cairannya ke rongga peritoneum, jadi akhirnya terjadi asites. Nah, asites ini kalau berlama-lama bisa terjadi yang tadi spontaneous bacterial peritonitis. Jadi kalau udah SBP dia itu akan sakit perut, kemudian dilifans muskular, ya kan, dan diagnosis pentingnya itu dengan analisis cairan asites. Nanti akan hanya ditemui satu jenis bakteri, monobakterial dia. Nanti membedakannya sama peritonitis yang sekunder yang dibedah. Ini kalau peritonitis interna itu SBP karena asites, gitu ya. Dia hanya satu